Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat semuanya. Oke, perkenalkan nama saya Maudin Sanamatullah di 451241924. Di sini akan saya menjelaskan mengenai pengolahan limbah B3 secara fisika. Nah, yang pertama itu ada di sini akan menjelaskan penyaringan atau screening ya. Nah, penyaringan atau screening ini sendiri itu merupakan cara yang paling efisien dan murah untuk menyisihkan bahan tersuspensi yang berukuran besar. Bahan tersuspensi sendiri ini mudah mengendap, dapat dipisahkan secara mudah dengan proses pengendapan. Nah, proses screening atau penyaringan ini itu di sini dilakukan tahap paling awal. Nah, penggunaannya sendiri ini sangat umum atau general purpose screen. Dapat digunakan untuk memisahkan bermacam-macam benda padat yang ada di dalam air limbah yang utama seperti serpihan logam, blok kayu, dan lain-lain seperti itu. Nah, serpihan logam ini kayak blok kayu yang makro besar itu pada tahap paling awal. Nah, proses ini, nah benda-benda tersebut itu dapat dipisahkan karena nantinya dapat menyebabkan penyumbatan ya pada saluran air dan pada proses selanjutnya seperti itu. Nah, pada sistem pemumpaan contohnya dan unit peralatan lainnya seperti itu. Yang sifatnya itu kan screeningnya untuk misalkan namanya balok yang besar seperti itu ya, dan bersifat keras biasanya. Dan screening ini itu melakukan penyaringan secara seluruh di limbah air biasanya, dan uh, zat padat yang terbawa biasanya itu ada tiga proses screening ya. Kalau secara ketika emang mau bersih itu yang makro yang memang untuk baru-baru besar, dan makro untuk yang kayak itu botol dan lain-lain, dan yang terakhir itu adalah yang mikro yang benar-benar kecil yang seukuran tusuk gigi dan lain-lain. Nah, biaya yang dibutuhkannya juga proses ini cukup terjangkau ya, tadi efisien dan murah karena air limbah yang di proses nantinya itu juga membutuhkan apa ya, dari segi hanya untuk pemisahan seperti itu yang berukuran silica itu yang mikro, dan biasanya itu disebut sand filter untuk yang ukuran seukuran tusuk gigi atau seukuran pasir seperti itu ya. Nah, eh, proses screening ini sendiri itu memisahkan benda-benda dari sampah utamanya atau dari limbah, mulai dari makro hingga mikro seperti itu, disesuaikan dengan tempatnya ya, situasi dan kondisinya seperti itu. Dan saringan ini juga saringan yang halus ya, itu kadang-kadang dapat digunakan juga untuk padatan tersuspensi seperti lumpur, ya lumpur seperti itu ya. Nah, misalnya itu screening ini terbagi menjadi dua jenis: saringan kasar atau coarse screen, yang kedua ada saringan halus atau fine screen. Nah, saringan kasar sendiri yang tadi saya maksud ya, ada dua makro, yaitu makro yang ukuran balok besar-besar dan makro yang ukuran tutup botol seperti itu. Itu coarse screen. Dan saringan halus itu untuk yang kayak tadi yang sand filter yang seukuran tusuk gigi atau seukuran pasir. Nah, yang berdasarkan teknik pengoperasiannya, screening ini juga diklasifikasikan dari dua klasifikasi, yaitu screening yang dioperasikan secara manual atau secara halus, yang dioperasikan secara manusia, yang dioperasikan manusia secara manual bisa pakai saringan gitu. Dan yang kedua ada screening yang dioperasikan secara otomatis. Ini biasanya pakai alat, dan apa ya, jika untuk biaya itu lebih menguras biaya karena ada penggunaan listrik dan lain. Ketika manual kan hanya dilakukan oleh manusia secara langsung itu. Dan yang selanjutnya itu ini ada contoh ketika screening pada lumpur anorganik ya, atau kita untuk yang contohnya ke mikro atau sludge ya, yang biasanya itu mengandung oksida logam atau hidroksida sering dikeringkan, yang biasanya itu dibuang seperti itu. Nah, ini kita lakukan screening. Nah, proses pengeringan lumpur anorganik juga biasanya itu ketika udah di screening itu juga pengeringan ya, itu juga dengan sludge, biasanya itu adalah dengan proses tertentu berupa pengendapan atau dewatering
dan apa ya, atau filtrasi seperti itu. Dan tadi ketika udah melalui proses screening dan lain-lain, udah mulai pengirian sludge, itu kita masuk ke tahap filtrasi ya. Nah, itu biasanya pengepresan dengan filter multiplat yang biasanya yang paling fleksibel atau ya paling efisien dan filter sabuk vakum. Nah, dari hasil proses dewarding adalah sludge cake seperti itu. Nah, ini semua tuh melewati dengan proses screening tadi, jadi disesuaikan dengan kondisi ketika memang itu sungai yang sangat besar, ya kita kondisikan. Berarti ada memang 3 tahap screening yang makro dan mikro, dan ketika sungai yang kecil itu dilihat dari sumber limbahnya, dari hulu apa ya, dari hulu airnya sendiri itu adakah industri-industri yang membuang limbah balok itu dan perumahan-perumahan. Nah, itu harus disesuaikan dengan kondisinya, contohnya begitu. Dan screening ini bisa dilihat di Google contohnya, dan ketika kalian sering melihat berita, screening ini sendiri sudah diterapkan di beberapa di kota besar seperti di Jakarta ya, di Ciliwung seperti itu. Nah, mungkin hanya itu. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.